Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang air dan elektrolit. Nah, outline yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama fungsi air dan elektrolit, yang kedua kecakupan air, yang ketiga akibat kekurangan dan kelebihan air dan elektrolit, dan terakhir jenis pangan, sumber air dan elektrolit. Nah, pada tingkat komposisi tubuh bisa kita lihat pada slide ini terdapat 5 level pada setiap tubuh. Yang pertama level 1 yaitu terdapat atomik, yang kedua level 2 terdapat molekular, yang dimana terdapat air, lipid, protein, dan ketiga terdapat seluler, dimana itu terdiri dari cells, ECF, ICF, dan EC solid. Pada level keempat terdapat yaitu isusistem, yang dimana terdapat adiposa, konektif, selektal, dan bond. Pada level terakhir yaitu seluruh tubuh atau whole body. Nah, kita bisa lihat pada slide ini terdapat total body weight atau TBW. Terdapat darah, kulit, dan organ-organ lainnya, dan juga terdapat air 72-74%, protein 19-21%, dan mineral terdapat 7%. Nah, definisi cairan tubuh, larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut, yang dimana jadi di sini bedakan air dan elektrolit. Nah, kalau air itu yang biasa yang sering kita minum. Nah, sedangkan elektrolit itu seperti Ca2+, Mg2+, K, K+, dan lain-lain. Nah, definisi elektrolit ini yaitu zat kimia menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik jika berada pada suatu larutan. Itu yang kita bisa lihat gambar di samping ini, seseorang yang dimana di dalamnya terdapat ion-ion yang di dalamnya seperti magnesium, kalium, dan lain-lain. Nah, cairan dan elektrolit itu akan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, cairan intravena atau IF, dan distribusi ke seluruh bagian tubuh. Jadi, yang sering kita makan, kita minum seperti jus, air putih, minuman-minuman lain itu yang memenuhi cairan dalam tubuh kita. Nah, cairan tubuh itu berasal dari air yang ditambah dengan elektrolit. Itu yang dinamakan cairan tubuh. Cairan tubuh itu bukan cuma air saja, tapi juga memiliki elektrolit, ya seperti saya katakan tadi. Nah, kita bisa lihat sini pada anak-anak, remaja, dan juga lansia, dan juga dewasa. Pada anak-anak, konsumsi cairan tubuhnya lebih banyak, yaitu sebanyak 70% dibandingkan dengan lansia dan dewasa. Pada lansia dan dewasa yaitu sekitar 50-55%, dan sedangkan pada remaja itu 60%. Jadi, yang seringkali anak-anak bahkan bayi itu yang sering membutuhkan ASI yang di umur sekian. Nah, kita bisa lihat terdapat liquid 60%, protein 18%, dan fat 16%, dan mineral 6%. Nah, bisa kita lihat di sini total body mass pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, pada perempuan ini terdapat 45% solid dan 55% fluids. Dan sedangkan pada laki-laki yaitu 40% solid dan 60% fluids. Jadi, di dalam tubuh manusia itu terdapat blood kapiler darah yang dimana di dalamnya terdapat intracellular fluid atau ICF 2/3, dan juga terdapat 20% plasma darah. Nah, intracellular fluid terdapat atau ECF itu 1/3-nya, sedangkan interstitial fluid itu sebanyak 80%. Lalu body compartment. Nah, kita lihat pada total body mass itu terdapat total body water atau TBW, dan juga solid tissues. Nah, pada total body atau TBW ini terbagi menjadi dua lagi. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu selanjutnya ini berada di dalam plasma darah, yang dimana cairan di dalam sistem vaskular ini, lalu cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh yaitu intracellular fluid atau ICF, dan interstitial fluid itu yang merupakan cairan yang terletak di dalam sel. Itu disebut juga interstitial fluid. Nah, pada extracellular fluid itu atau ECF itu merupakan cairan yang berada di luar sel. Nah, kita bisa lihat di gambar ini terdapat plasma darah, lalu dia akan keluar menghasilkan interstitial fluid, dan di sini terdapat transcellular fluid yang terletak di antara intracellular fluid dan interstitial fluid. Nah, cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal yaitu cairan intraokuler dan sekresi saluran cerna. Nah, ini juga terdapat kapilar
yang terdapat di sini kapilar yang di luar plasma darah. Lanjut, asupan air. Nah, pada asupan air ini tubuh diperoleh 3 dari sumber, yaitu air dari minuman, air dari makanan, dan air dari metabolisme. Nah, air dari minuman yaitu diperoleh dari minuman seperti air putih, seperti teh, kopi, susu, jus, sirup, minuman berkarbonasi, dan lainnya. Sedangkan pada makanan didapatkan dari kontribusi asupan air. Nah, seperti pada makanan dan sayuran yang mengandung air juga. Dan yang terakhir, air metabolik, yaitu yang terdapat dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi cairan tubuh. Apa sih fungsi cairan tubuh itu? Nah, fungsi cairan tubuh itu yaitu untuk mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membuang racun dan sisa makanan, mengatur struktur dan fungsi kulit, dan juga mengangkut zat gizi dan oksigen melalui darah untuk segera dikirim ke sel-sel tubuh. Nah, fungsi cairan tubuh juga ini berfungsi di dalam suatu pernapasan di mana paru-paru harus basah dalam bekerja untuk memasukkan oksigen ke seluruh tubuh dan memompa karbon dioksida keluar tubuh. Lalu juga melindungi dan melumasi gerakan pada sendi dan otot dan mendukung proses pemulihan ketika sakit karena usapan air yang memadai berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang terbuang. Kita bisa lihat di sini gambar ini terdapat beberapa itu terdapat heart, sehat, blood pada darah dan lain-lainnya. Nah, contoh cairan dalam tubuh yaitu terdapat di dalam darah dan plasma darah, terdapat di sitosol, terdapat di cairan cerebrospinal, terdapat di corpus vitreum humor vitreus, cerumen atau pada telinga, cairan limfa, cairan pleura, dan cairan amnoin pada rahim. Nah, bagaimana cara menghitung cairan? Nah, untuk menghitung IWL dan juga BSA itu kita membutuhkan rumusnya. Nah, rumusnya bisa dilihat di slide ini. Nah, tingkat pemenuhan kebutuhan air. Nah, berdasarkan data asupan air dapat diperoleh data tingkat pemenuhan kebutuhan air dibandingkan dengan asupan air kebutuhan air yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kita bisa lihat, jadi kita bisa menghitung tingkat pemenuhan kebutuhan air. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda kebutuhan airnya. Yang biasa pada umumnya itu kita wajib meminum sebanyak 2 liter. Tapi itu secara keseluruhan untuk menentukan di setiap masing-masing manusia berapa liter yang dibutuhkan di setiap manusia. Nah, ini rumusnya. Bisa dilihat di slide ini. Lanjut, berapa takaran normal agar tidak kekurangan cairan? Nah, kebutuhan cairan tiap orang itu berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu 8 gelas. Itu secara umum. Nah, berukuran 230 ml per hari atau sebanyak 2 liter. Yang saya katakan tadi, setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan cairannya. Nah, kita bisa lihat dari aktivitasnya sehari-hari. Contohnya kayak berolahraga, jadi dia membutuhkan lebih banyak cairan dibandingkan orang yang cuma rebahan. Selanjutnya, regulasi of body fluid volume. Nah, volume cairan tubuh, komponen kimia dari cairan tubuh selalu berada dalam kondisi dan batas yang nyaman. Dalam kondisi normal, asupan cairan sesuai dengan kehilangan cairan tubuh yang terjadi. Kondisi sakit yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan air dan elektrolit tubuh. Dalam rangka mempertahankan fungsi tubuh, maka tubuh akan kehilangan cairan melalui proses expirasi, penguapan kulit, ginjal, dan ekskresi pada proses metabolisme. Jadi, terjadinya kekurangan cairan di dalam tubuh kita karena aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi, penguapan terjadi, kekurangan air terjadi, itu keluar melalui ekspirasi, penguapan kulit, dan juga ginjal, dan juga ekskresi. Bisa kita lihat pada gambar ini, itu terdapat metabolisme yang dimana glukosa ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air dan juga ATP. Itu apabila terjadi metabolisme. Nah, sedangkan juga kita bisa keluarkan melalui urin, fesis, itu pada urin sebanyak 1,5 liter per hari. Sedangkan pada fesis 0,1 liter per hari. Sedangkan dan juga keluar melalui kulit bisa sebanyak 0,9 liter per hari. Lalu asupan cairan selama aktivitas dan temperatur yang pada orang dewasa minimum itu 1.500 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh kira-kira 2.500 ml per hari, itu kurang lebih 1.000 ml per hari. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini pada umur 3 hari dengan berat badan 3 kg membutuhkan cairan 250 sampai 300 ml per 24 jam atau per hari. Nah, di mana seperti anak bayi yang membutuhkan ASI, karena anak bayi itu belum bisa makan apa-apa, jadi ASI lah yang mereka butuhkan sebagai kebutuhan cairan. Nah, ASI ini merupakan cairan yang paling sempurna karena memiliki beberapa kandungan zat gizi yang sangat banyak. Selanjutnya kita bisa lihat pada 1 tahun dengan berat badan 9,5 kg menghasilkan kebutuhan dan membutuhkan cairan 1.150 dan 1.300 ml per 24 jam. Dan kita bisa lihat ini pada 18 tahun, di umur 18 tahun dengan berat badan 54 kg, kita membutuhkan cairan sebanyak 2.200 sampai 2.700 ml per 24 jam. Lalu kita bisa lihat pada asupan cairan di mana kita merasakan haus.
Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini, di mana terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi ini di mana darah osmolarity dan terjadi stimulus, lalu terjadi pengurangan pada saliva dan dermone dan berpengaruh di otak atau sensasi of thirst. Ini yang menyebabkan kita merasakan haus. Karena pada proses ini kita dapat merasakan haus. Ini sehingga pada saliva kita ini air saliva itu akan menjadi kurang, bahkan tidak ada, sehingga terkadang apabila terjadi dehidrasi itu bibir akan jadi pecah-pecah, lidah jadi putih dan lain-lain. Nah, ketika kita minum, lalu tubuh kita merasa segar, merasa fit kembali. Nah, itu terjadi karena ini inhalation of water, terjadi rangsangan sehingga menjadi cool. Tubuhnya menjadi segar, dingin, dan dehidrasi pun hilang. Lanjut. Nah, output cairan. Nah, terdapat urin, ILWL, keringat, dan feses. Pada urin, proses pembentukan urin dan ginjal ekskresi melalui traktus urinarius utama. Normalnya itu 1400 sampai 1500 dalam satu hari. Nah, untuk orang sehat, urin bervariasi setiap harinya. Bila aktivitas kelenjar keringat itu lebih tinggi, maka produktivitas urin akan rendah, sehingga upayanya akan tetap bertambah dan dapat mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. Lalu IWL terjadi di paru-paru dan juga kulit. Itu melalui kulit dengan mekanisme difusi. Melalui difusi. Pada orang dewasa normal itu kehilangan cairan pada tubuh itu sekitar 300 sampai 400 ml per hari. Tapi apabila proses respirasi atau suhu tubuh lebih tinggi, maka ILW juga akan lebih tinggi. Nah, sedangkan pada keringat itu sebagai respon dan kondisi tubuh yang panas, respon ini berasal dari interior hipotalamus, sedangkan impulsnya akan ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh susunan saraf dan simpatis pada kulit. Dan terakhir pada feses. Feses itu dia pada normalnya itu 100 sampai 200 ml per hari yang diatur melalui mekanisme reabsorpsi di dalam mukosa usus besar. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan air dan elektrolit yang pertama pada umur, yang kedua pada iklim, dan yang ketiga pada diet. Nah, pada diet ini kita berpengaruh terhadap asupan air dan elektrolit itu ketika seperti mengonsumsi obat diet yang sembarang tanpa ada dengan pesanan dari luar, itu yang menyebabkan asupan cairan kita akan berkurang. Nah, yang keempat itu faktor stres. Nah, di sini kita berpengaruh juga pada keseimbangan air dan elektrolit karena faktor stres kita yang memikirkan segala hal yang mengakibatkan kekurangan cairan. Lalu kondisi saat sakit. Kita bisa lihat orang-orang sakit seperti trauma yaitu luka bakar itu meningkatkan kehilangan air atau IWL. Dan juga penyakit lain. Yang keenam, tindakan medis dan pengobatan dan juga pembedahan. Nah, organ tubuh yang melibatkan dalam regulasi keseimbangan cairan elektrolit bisa dibaca pada slide ini. Nah, ini juga diaktifkan apabila kurangnya konsentrasi natrium klorida dan kurangnya laju aliran nitrat yang merangsang makula densa yang memberikan sinyal pada sel. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, yaitu ini terdapat paru-paru, liver, dan juga jantung. Nah, ini sangat berhubungan erat mereka. Bisa dilihat pada slide ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini terdapat ACA. Lalu yang pertama di liver. Di liver itu terdapat angiotensinogen. Lalu menjadi angiotensinogen 1 dikarenakan dari sini renin plus dan kidney. Lalu kita menuju ke sini yaitu angiotensin yang kedua yang awalnya dari paru-paru. Nah, paru-paru di sini terjadi ACA plus. Nah, lalu masuklah ke sini, bagian sini, yaitu terdapat aktivitas simpatik dan juga aldosteron. Aldosteron ini akan keluar dan akan membentuk tubular NaCl plus dan Cl-. Nah, sehingga menghasilkan ini Na plus dan K plus dan juga Cl- dan air. Dan dia akan membentuk arteriol dan ini dia ADH-nya akan keluar dan dia membentuk kolektin air dan reabsorpsi. Nah, kita bisa lihat sini nih zat elektrolit. Zat elektrolit itu NH+, Cl-, K+, Ca2+, Mg2+. Nah, inilah elektrolit yang ada di tubuh kita. Lalu fungsinya itu
mengatur kadar air dalam tubuh, menjaga keseimbangan pH, berperan penting dalam fungsi otot, menjaga sel-sel tubuh agar dapat berjalan normal, membantu sel menghasilkan energi dan menjaga stabilitas dinding sel dan menghasilkan listrik. Jadi kenapa kita biasa memegang listrik? Kita kesetrum karena di dalam tubuh kita mengandung listrik juga. Cairan tubuh. Nah, ini listrik itu terdapat dua, yaitu kation dan anion. Di mana kation yaitu mengandung ion positif dan anion mengandung negatif. Nah, komposisi cairan tubuh kita bisa lihat di sini, plasma darah, intraseluler, dan interstitial pada kation dan anion. Nah, fungsi NA-min itu menjaga keseimbangan cairan ekstraseluler, mengatur tekanan osmosis, menjaga keseimbangan asam basa, transmisi darah dan kontraksi otot, dan absorpsi glukosa. Ini dia kandungan natrium pada bahan makanan. Nah, terdapat tablet salt atau ini makanan-makanannya. Di sini terdapat daging, keju, parmesan yang begitu mahal, kayaknya tidak ada di Indonesia. Lalu ini kecap saus tiram kayak ini ya, kecap. Lanjut, kekurangan natrium NA-min dan kelebihannya. Kalau dia kekurangan, yaitu kadar Na-nya itu dia rendah, gejalanya itu kadang kejang, koma, dan kematian. Jadi apabila ada seseorang yang kena kejang, berarti dia kekurangan Na-nya. Nah, ini apabila dia kelebihan kadar Na-nya, natriumnya tinggi, gejalanya itu terjadi hipertensi atau darah tinggi. Jadi penyebabnya itu sering makanan yang mengandung garam. Lalu fungsi klorida yaitu bisa kita lihat di sini, bisa dibaca di situ. Nah, bahan makanan yang mengandung klorida bisa dilihat itu dari telur, daging, seafood, kue-kue. Banyak ditemukan bentuk NaCl atau garam, makanan ringan dan makanan olahan, telur, daging sehat. Nah, kekurangan klorida itu kita bisa menyebabkan diare, muntah-muntah, dan juga kejang. Nah, kelebihan klorida itu tidak ditemukan kasus. Nah, selanjutnya fungsi K+. Nah, itu bersama Na membantu memelihara keseimbangan cairan. Nah, berperan dalam transmisi saraf, reaksi biologi, dan pertumbuhan sel. Nah, ini dia makanan-makanan yang mengandung kalium, terdapat bayam, alpukat, bisa dilihat di sini. Ini akibat dehidrasi, dia kekurangan cairan sehingga terjadinya kerusakan sel sehingga mengakibatkan kematian. Ini dia isotonik pada normalnya, dia ini keping darahnya masih utuh. Apabila dia hipotonik, dia terjadi kerusakan pada darahnya, kerobekan pada sel darah merahnya. Lalu apabila dia hipertonik, sel darahnya menjadi mengkecut. Nah, penyebab terganggunya keseimbangan elektrolit yaitu terlalu banyak minum. Apabila terlalu banyak minum, maka BAK juga akan makin tinggi sehingga elektrolit terbuang makin banyak. Jadi kita di sini tidak boleh kekurangan air dan juga kelebihan air. Gangguan keseimbangan cairan yaitu terjadi overhidrasi. Itu dimana gejalanya sesak napas, edema, peningkatan tekanan vena, edema paru akut, dan gagal jantung. Nah, terjadi juga dehidrasi. Ini dia derajat dehidrasinya. Ketentuan dehidrasinya pada berat, sedang, dan ringan. Apabila ringan, dia rasanya haus, mukosa kulit kering, dan mata cekung. Apabila dia berat, itu dehidrasi sekali, dia gejalanya sedang bahkan koma. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.